Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading di bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ini. Dan karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu ya. Oke, sesuatu dari waktu lampau yang masih berpengaruh sekarang ini ada envy. Ini bisa jadi energi kamu atau energi orang di sekitar kamu ya, kayak ada yang gak seneng sama kamu, ada yang iri, atau bisa juga kamu yang iri gitu sama orang lain, atau apa yang orang punya gitu ya. Mungkin ada yang iri sama kamu, kamu happy, kamu sukses, kamu bahagia, atau mungkin kamu yang iri gitu dengan orang lain yang terlihat baik-baik saja, orang lain yang terlihat sukses, orang orang lain dengan apalah gitu yang ada di hidupnya ya. Oke, di waktu sekarang ada victory. Wow, asik banget. Victory, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Kamu mencapai mungkin di bulan April ini ketika kamu mengerjakan sesuatu ya, atau kamu berkompetisi, kamu kayak melihat kemenangan, pencapaian gitu. Ini kartu berbicara seperti itu. Dan di waktu yang akan datang, ini berbicara tentang cakra keempat, cakra hati. Tema cakra hati itu kan kalau misalnya seimbang itu ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa bahagia. Kalau misalnya nggak seimbang, ya kebalikannya dari tadi itu semua yang tadi aku sebutkan ya. Kayaknya ada memperhatikan seseorang dari jauh gitu ya, terus menilai, kayak ada aspek penilaian, ada aspek judgment. Yang tadi aku bilang nih, bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang lain yang ngeliatin kamu dari jauh, atau kamu ngeliatin seseorang dari jauh, terus kamu iri, mungkin nggak seneng. Ambil yang resonate ya. Semoga bukan kamu gitu ya. Semoga kamu yang memperhatikan orang, bukan kamu yang memperhatikan orang lain terus iri gitu. Karena itu nggak baik gitu. Kayak cuma menambahkan racun di jiwa. Iri itu cuma menambahkan racun di jiwa. Dan lebih baik fokus aja sama hidup kita. Tapi energi yang nggak terlihatnya ini sangat menarik ya. Ada Wheel of Fortune, ada Empress, Magician, ada The World. Kayak ada sesuatu yang besar, yang signifikan hidup kamu kayak di bulan April ini ya. Sebuah fase, satu siklus yang besar gitu. Kalau aku berbicara tentang siklus gitu ya, coba perhatikan apa yang terjadi, progresi kamu, transformasi kamu misalnya dalam setahun, dalam 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu yang aku maksud dengan siklus gitu. Rentang waktu tertentu yang membawa perubahan-perubahan tertentu dalam hidup kamu. Dan bisa jadi siklusnya itu besar gitu ya. 3 tahun, 5 tahun, seberapa kamu berubah dalam rentang waktu setahun, dalam rentang waktu 3 tahun. Seberapa banyak kamu bertransformasi, seberapa banyak kamu growing as a person. Aku berbicara siklus the world, itu berbicara satu siklus yang besar. Lalu ada Wheel of Fortune, sesuatu yang gak terduga, ada Empress, abundant, kenyamanan, love juga bisa. Magician, energi manifestasi. Ini signifikan banget sih bulan April ini buat kamu ya. Terutama bertransformasi dalam aspek hati kamu gitu. Yang tadi aku bilang, ini Page of Pentacles, di sini ada Page of Cups, ada energi komunikasi luar biasa. Energi komunikasi di bulan April ini. Mungkin kamu mau mengkomunikasikan sesuatu, mungkin ada orang yang mau mengkomunikasikan sesuatu sama kamu. Kenapa aku bilang ada yang memperhatikan dari jauh? Khusus di deck ini ya, Page of Pentacles ini, aku melihat sebagai energi orang yang energi orang yang itu tadi kayak stalking, kayak ngeliatin dari jauh, kayak memberi penilaian dari jauh, bisa kayak memperhatikan sosial media seseorang gitu. Ini khusus di deck ini Page of Pentacles aku melihatnya seperti itu ya. Dan juga kalau misalnya kamu berada di fase awal atau kamu terpikir untuk memulai sesuatu, ide kreatif kamu atau memulai apapun gitulah, sesuatu yang baru, mungkin kamu merasa aku masih pemula nih, aku belum punya banyak skill atau nggak punya skill sama sekali. Page of Pentacles itu mungkin energinya masih muda, energinya masih baru, tapi dengan kreativitasnya dia, dengan konsistensinya dia, dengan dedikasinya dia akan perlahan tapi pasti dia akan naik gitu, naik pelan-pelan ya. Yang tadi nih, naik pelan-pelan menuju tangga kesuksesan ya, puncak kesuksesan. Karena aku selalu bilang Pentacles itu mungkin progresi yang paling pelan, tapi progresinya paling pelan sekaligus paling teruji waktu, paling stabil, paling reliable, paling bisa kamu lihat hasilnya memang dalam jangka panjang seperti itu ya. Tapi tenang, di sini ada Eight of Wands. Ini adalah energi yang bergerak cepat, momentum pergerakan, komunikasi, perpindahan juga bisa ya. Perpindahan dalam artian pindah lokasi, pindah negara, pindah rumah sebagian dari kamu, traveling,
Atau perpindahan chapter hidup yang tadi aku bilang, ada sesuatu yang besar, siklus yang besar di hidup kamu, signifikan. Karena tadi energi di dasar deck, sesuatu yang nggak terlihat, tapi mempengaruhi warna energi kamu di bulan April ini. Besar, itu signifikan banget karena major arcana semua. Ya, itu yang kamu perlu perhatikan. Dan ini kamu siapkan diri kamu untuk menyambut momentum itu, karena aku mungkin pernah bilang kalau momentum itu nggak datang terus ya, nggak setiap detik, nggak setiap menit, tapi yang namanya keberuntungan adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan. Dan aku melihat kamu ketika kamu sudah menyiapkan diri kamu udah berdedikasi, kamu udah invest waktu kamu, kasih tenaga kamu, bahkan mungkin uang kamu ya untuk membangun apapun ini yang sedang kamu bangun, di situ kamu melihat keberhasilan kamu. Dan gini, tapi Six of Wands jadi tantangan kamu gitu. Kenapa? Atau kamu kayak meragukan diri kamu gitu ya, karena tadi gitu, aku masih pemula, aku masih muda, aku belum punya banyak skill, aku masih perlu banyak belajar. Atau kamu tipe orang yang gak bisa menerima apresiasi dari orang lain, pujian dari orang lain, um, orang respect sama kamu, kayak kamu merasa aneh ketika menerima pujian, kamu merasa aneh ketika menerima penghargaan dari orang lain, kayak enggak, aku merasa nggak pantas, enggak, biasa aja gitu. Ini sebuah reminder ya buat kamu, kayak kalau orang apresiasi kamu, kalau orang respect sama kamu, kalau orang muji kamu, bilang say thank you, karena memang kamu layak gitu menerima itu. Karena kalau kamu berada di titik tertentu, tentu karena kamu sudah berdedikasi, kamu sudah bekerja keras untuk sampai di titik itu. Dan kalau orang respect sama kamu, orang apresiasi kamu, itu artinya kamu apa ya? Kamu menjadi contoh buat orang itu ketika kamu udah berusaha sedemikian rupa dan kamu mencapai titik tertentu, kamu pantas gitu, kamu pantas diapresiasi, kamu pantas untuk menerima pujian, karena itu bagian dari proses kamu, bagian dari kerja keras kamu gitu. Dan ini juga sebuah reminder, berarti kamu kurang apa ya, kurang kalau kamu merasa belum pantas menerima pujian atau apresiasi orang lain ketika kamu mencapai titik tertentu padahal kamu sudah bekerja keras. Kayak ada part di dalam diri kamu yang perlu kamu tengok nih, terutama berhubungan dengan cakra hati kamu gitu ya. Mungkin ada sesuatu part yang perlu kamu pulihkan. Karena apa? Kamu belum bisa menerima itu, belum bisa menerima apresiasi, belum bisa menerima pujian. Mungkin kamu masih punya apa ya, punya konsep tertentu dengan diri kamu, kayak kamu perlu nih improve self esteem kamu, self love kamu. Ya, di sini yang menjadi advice kamu Page of Cups gitu. Dengan Page of Cups ini yang tadi aku bilang ada energi komunikasi ya, membuka hati juga sebagai advice-nya buat kamu. Dan itu tadi gitu, menerima diri kamu, sayang sama diri kamu. Karena ketika kita menerima apresiasi atau pujian atas sesuatu yang kita hasilkan gitu, atau sesuatu kerja keras kita, karena kita memang pantas mendapatkan itu gitu. Tapi karena mungkin sesuatu latar belakang kita, cara kita dibesarkan, cara kita dari kita kecil kita melihat hal-hal tertentu, jadi membuat kita merasa tidak pantas menerima apresiasi, pujian, hal-hal semacam itu. Itu yang perlu kamu, ada mindset, mentalitas tertentu yang perlu berubah ya. Ini sebuah reminder aja. Semoga kamu mendapat inspirasi, mendapat pencerahan setelah menonton reading ini. Lalu Four of Pentacles di outcome kamu ini berbicara stabilitas, fondasi, progresi finansial. Sejauh ini aku nggak melihat ada tema hubungan romantis sih. Kecuali ini ya, karena orang yang memperhatikan dari jauh tuh nggak selalu berbicara hubungan romantis ya. Oke. Ada momen evaluasi, kontemplasi, merenung apa yang kamu pikirin gitu. Karena kamu merasa masih muda atau kamu merasa kurang dengan diri kamu sehingga kamu merasa belum layak. Kamu layak. Kamu layak diapresiasi, kamu layak untuk dipuji, kamu layak untuk bahagia, kamu layak untuk sukses. Ya, ini sebuah reminder buat kamu. Ya, kamu layak untuk dapetin apa yang kamu wujudin di realita kamu. Ya, ada part dalam diri kamu yang perlu kamu lihat, apa yang membuat kamu merasa kamu gak layak. King of Cups. Nah, nih tadi kan aku bilang gak ada aspek hubungan romantisnya ya. King of Cups dan Eight of Wands ini komunikasi. Yang tadi aku bilang ada energi komunikasi, dan King of Cups ini bisa berbicara potensi hubungan romantis, dan ini jadi hubungan yang apa ya, hubungan yang reliable, hubungan yang
bisa kamu pegang untuk jangka panjang, hubungan romantis, dan ini orang yang baik banget. Orangnya baik banget. Orangnya dewasa, orangnya bisa bisa take and give dalam sebuah hubungan, kayak bisa dua arah hubungannya, komunikasinya juga bisa dua arah. Karena ini posisinya ada di blessing kamu. Temperance mengembalikan keseimbangan, ya kan? Apa yang gak seimbang? Apa yang membuat kamu merasa tidak layak? Apa yang kamu perlu lihat dalam diri kamu gitu? Kamu perlu membuka mata hati, mata pikiran kamu untuk bisa melihat aspek ini yang menghalangi kamu gitu. Ada part dalam diri kamu yang membuat kamu merasa tidak layak. Sesuatu dengan self-love, sesuatu yang berhubungan dengan self-love atau self-esteem kamu, mungkin akarnya jauh ke belakang ya. Sesuatu di masa kecil, masa lalu. Mungkin kamu pernah dibully, mungkin kamu dibesarkan dengan cara tertentu yang membuat kamu harus mengecilkan diri kamu, membuat kamu merasa tidak layak untuk hal-hal tertentu. Seven of Pentacles ya. Cuman masalah waktu kamu menuai hasil kerja keras kamu ya. Yang penting sabar, yang penting menikmati proses. Dan jangan pernah merasa kamu kecil, jangan pernah merasa kamu nggak bisa, nggak layak, nggak kompeten. Jangan pernah merasa seperti itu. Walaupun kamu baru mulai gitu ya. Sebagian dari kamu baru mulai memasuki sebuah bidang yang baru mulai sebuah proyek baru mulai ada sesuatu yang baru kamu mulai. Jangan hanya karena kamu baru mulai gitu, itu membuat kamu berpikir kamu nggak bisa ya. Ingat. Cuman masalah waktu kamu menuai hasil kerja keras kamu. Karena Seven of Pentacles itu dan energi Pentacles in general gitu, energi sabar gitu ya. Semua hasil kerja kita yang kita berdedikasi. Cuman masalah waktu kita lihat hasilnya ya. Dan ada sesuatu yang signifikan, sesuatu yang besar di hidup kamu di bulan April ini. Terus perjalanan menaklukkan ego, perjalanan kamu untuk menaklukkan tantangan kehidupan, perjalanan menaklukkan suara berisik di kepala kamu, komentar-komentar negatif yang kamu katakan pada diri kamu. Aku mungkin pernah bilang ya, pikiran kita itu suka mikirin hal-hal yang gak perlu, suka mengatakan hal-hal yang gak perlu gitu, terutama hal-hal negatif, terutama hal-hal yang kritikal sama diri kita. Dan ini sebuah reminder buat kamu ya, kayak apakah itu sebuah kebenaran? Ini sebuah pertanyaan, apakah itu sebuah kebenaran? Apakah kamu mau dengerin itu terus-terusan dan menghalangi jalan kamu untuk bergerak? Ya, oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!